Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai semuanya. Kembali lagi bersama aku Reta. Perkenalkan ya, aku izin memperkenalkan diri dulu nih ya. Sebelumnya perkenalkan diri aku Marta Fadila dari kelas BKI 6C dengan NIM 2313480. Nah, di sini saya mau membuat tugas individu di pertemuan kedua MK Public Speaking. Sebelumnya mohon maaf banget kalau banyak suara motor-motor lewat karena kos aku itu pinggir jalan ya banget di Sukawara Asri. Oke, untuk materi yang pertama itu bapaknya menjelaskan tentang public speaking itu apa ya. Di sini aku bakal menjelaskan juga, aku ringkas ya mungkin yang aku pahami selama pembelajaran ada di kelas ya. Public speaking adalah proses berbicara kepada orang lain dalam kelompok, orang dalam satu yang terstruktur. Nah, di dalam public speaking ini harus melebihi dari 2 orang ya, misal 4 orang, 5 orang ya, misal lagi di acara kayak kajian atau lagi nyambut ketua RT, ketua HMPS mungkin ya. Nah, itu tuh lebih dari 2 orang, itu termasuk public speaking. Kalau cuma berdua doang, aku dan kamu misal, itu bukan termasuk yang public speaking teman-teman. Untuk public speaking itu merupakan bentuk komunikasi publik untuk menyampaikan informasi atau pesan seperti kayak pidato, pembawa berita, ya host live. Nah, itu tuh termasuk public speaking seperti itu teman-teman. Nah, di sini bapaknya itu menyampaikan ada beberapa alasan penting untuk menguasai public speaking. Nah, sebelumnya public speaking itu penting banget ya teman-teman ya. Karena kalau tanpanya ada public speaking, kita high flow kita tuh tidak bagus, tidak tinggi. Bukannya tidak bagus ya. Orang tuh melihat kita tuh pasti dari public speakingnya. Kalau public speaking kita bagus, pasti orang itu menilai diri kita itu sangat amat bagus teman-teman, seperti itu. Nah, yang pertama itu tuh banyak banget orang sukses yang berawal dari good speaker teman-teman ya, dari public speaking. Yang aku bilang tadi, public speaking itu penting banget karena benar-benar dipakai di setiap lagi ketemu orang lain ya, lagi ada acara meeting atau lagi mengisi acara teman-teman ya. Oke, yang kedua itu ada runtunan zaman dan di teknologi. Ya, di zaman sekarang pasti orang-orang tuh menggunakan public speaking. Seperti host live yang zaman sekarang itu banyak banget host live kayak di TikTok, di Shopee, ya medsos-medsos seperti itu, atau membuat vlog-vlog gitu ya, beauty vlogger, food vlogger. Nah, itu pasti menggunakan public speaking teman-teman ya. Itu public speaking makanya penting banget ya teman-teman untuk di zaman sekarang dan di teknologi di zaman sekarang teman-teman. Yang ketiga itu ada runtunan profesi. Pasti di setiap profesi itu selalu ada yang namanya public speaking teman-teman ya. Kita tuh harus mengasah public speaking kita, harus tetap berlatih, harus berdoa ya teman-teman ya, harus dilatih ya terutama teman-teman, karena public speaking itu terutama dari kita sering membaca buku, sering latihan mengobrol mungkin di depan kaca ya, seperti itu termasuk public speaking, melatih public speaking kita teman-teman. Jadi kemampuan berbicara di depan umum itu kita harus banyak-banyak berlatih, praktek. Kenapa harus banget? Karena itu biar melatih diri kita untuk tetap pede dan public speaking kita bagus. Seperti itu teman-teman, makanya ada tugas public speaking. Itu tentu seperti seorang BK aku sekarang, itu penting banget teman-teman buat mengasah public speaking kita agar tetap terlatih dan sering-sering public speaking, good speaker mungkin ya, good speaker untuk di zaman sekarang. Bukan di zaman sekarang aja, di zaman depan pun kita pasti bakal kepakai kalau good speaker kita itu bagus teman-teman. Banyak banget orang yang suka merasa takut, rasa gugup. Nah, itu tuh hal wajar banget untuk di pertama kali kalau misal kamu langsung berpidato di depan umum. Makanya kita tuh harus sering-sering berlatih, praktek agar tidak merasa takut, tidak merasa gugup ya, seperti itu teman-teman. Dan juga dibantu dengan doa ya teman-teman ya, karena kita umat muslim, kita tuh harus tetap berdoa ya teman-teman ya. Mau kemanapun itu kita, mau kita melakukan apapun itu, kita harus banyak-banyak doa agar dibantu, permudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala teman-teman. Mohon maaf banget ya, suara aku tuh lagi kayak begini soalnya lagi kurang enak badan. Semoga
teman-teman yang nonton, bapak yang nonton sehat walafiat ya, semoga, amin. Nah, di dalam public speaking itu kita tuh harus mengenali diri kita sendiri teman-teman ya. Misal aku suka berbicara seperti host live, senang jualan-jualan di depan kamera seperti ini gitu ya, mungkin itu aku bisa jadi host live ya. Kalau aku suka jadi pembawa berita, pasti nada dan intonasinya aku seperti pembawa berita yang kayak ada di TV-TV kayak Metro TV, Antv, mungkin seperti itu ya teman-teman. Jadi kenalin dulu diri kita ya. Yang pertama itu kenalin diri kita dulu, dan yang kedua itu pelajari siapa audiensnya. Kita harus mempelajari dulu nih audiensnya. Misal kayak kita lagi ada di pondok pesantren, itu pasti umumnya santri-santri. Misal pelajaran tentang agama, tentang Al-Quran yang seperti itu. Kan itu kita tahu ya, santri-santri itu belajar di pondok itu pasti tentang agama ya teman, memperdalam agamanya. Nah, itu kita harus tahu dulu audiensnya itu siapa gitu. Jadi nggak kita asal ngomong langsung, kita nggak tahu apa ya audiensnya itu seperti apa. Masa misalnya ya, lagi di pondok pesantren ngebahasnya tentang ketua pemilihan RT, kan kayak nggak mungkin gitu ya, nggak logis banget kan teman-teman. Nah, jadi kita harus milih dulu siapa, harus lihat dulu siapa audiens kita di depan. Nah, di sini juga suara motor ya, tunggu dulu. Di sini juga bapaknya ngasih tips untuk presentasinya itu kita berjalan dengan baik. Tipsnya ya teman-teman ya, yang pertama itu kita tuh harus pemateri menguasai. Sebentar teman-teman, berisik gitu ya. Nah, tips yang pertama itu adalah pemateri, pemakalah itu kita harus menguasai banget materi kita yang akan dibahas ya. Jadi nggak pemateri yang asal tiba-tiba ngomong berantakan tanpa menguasai materinya. Jadi kita harus sering-sering banyak belajar, sering banyak baca ya, banyak berlatih. Dan itu juga termasuk public speaking kita meningkat teman-teman. Belajar meningkatkan public speaking kita untuk menghafal materi-materi yang akan dipresentasikan teman-teman. Seperti itu aja, jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video, bye-bye.